Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kita semua berkat kesehatan, kelimpahan, dan dijauhkan dari mara bahaya dan masalah. Kita akan mulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memperbolehkan kami melaksanakan ibadah online ya Bapa. Kiranya dalam ibadah online ini, setiap pujian dan penyembahan yang kami lontarkan hanya dalam kuasa-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan doa ini, haleluya, amin. Kuasa Tuhan kita itu sungguh sangat amat besar dan indah. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
teman-teman semua, kita percaya selama kita berjalan di setiap fase kehidupan kita, walau badai menerpang kita, ombak berderu datang, silih berganti, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menempatkan kasih-Nya bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan selalu berserta dengan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami berdapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pujian dan penyembahan yang indah ini Tuhan. Semoga pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Selamat sore, Gymers dan Youthers dimanapun kamu berada. Pada kesempatan kali ini, saya bersyukur bahwa kita kembali dapat bertemu dalam ibadah online kita. Tentu ibadah online akan membuat kita semakin excited. Ya, excited untuk apa? Excited untuk menunggu dan mendoakan sampai kemudian Tuhan akan mengubahkan situasi hari ini menjadi lebih baik. Sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul, bersekutu, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita yang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya berbahagia untuk menyampaikan
kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada yang hari ini sedang menyaksikan ibadah online gym dengan satu topik yang menarik, yaitu mengenai mengapa ibadah kita itu penting. Atau sederhananya pertanyaan yang sering ditanya oleh banyak orang hari ini yang ikut ibadah online, mengapa ibadah itu penting? Ya, karena tantangan hari ini bagi kebanyakan anak muda yang berkaitan dengan ibadah adalah apakah ibadah itu atau seperti apa dan bagaimana ibadah yang harus saya ikuti. Ada banyak orang muda hari ini kehilangan konsep ibadah yang sesungguhnya karena mungkin peralihan ke dalam format ibadah yang online. Yang selama ini mungkin kita kumpul dalam satu gedung gereja, kita menyanyikan pujian penyembahan, kita kasih persembahan dengan segala macam liturgi yang ada di dalamnya. Namun ketika beralih ke dalam format bentuk ibadah online, maka ada banyak anak muda bertanya, ibadah yang seperti apa? Apakah ini merupakan ibadah? Atau saya hanya sedang nonton video tentang ibadah? Ya, karena itu teman-teman, nanti kita selama firman Tuhan ini akan disampaikan, teman-teman akan melihat ya mengapa saya beribadah. Bagaimana saya dapat beribadah? Ya, Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teks yang baru saja kita baca merupakan pesan kepada jemaat di Roma yang dikirim oleh seorang rasul atau hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Dan pada saat itu jemaat di Roma yang dalam sejarah pada saat itu merupakan kota yang menjadi pusat dari peradaban dunia, ya, yang menjadi pusat dalam hal ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, sastra dan lain sebagainya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma pada saat itu bahwa esensi atau inti sari dari ibadah itu atau hal yang mendasar dari ibadah itu sendiri adalah bagaimana kita dapat mempersembahkan hidup yang kudus, mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah arti atau esensi dari ibadah yang sesungguhnya. Ada banyak orang terjebak dalam konsep ibadah hanya sebatas ritual atau rites. Ada banyak orang terbatas dalam konsep ibadah di dalam gedung, di dalam liturgi-liturgi keagamaan atau di dalam liturgi-liturgi gereja tertentu. Yang terkadang membuat kita kalau ibadah tidak sesuai dengan liturgi ibadah tertentu atau ibadah tidak dibuat atau diadakan dalam gedung gereja, itu bukan merupakan suatu ibadah. Nah, banyak orang terjebak dan tersesat dalam konsep yang demikian. Karena saya mau kasih tahu kepada Gymers dan Youthers dimanapun kamu berada yang hari ini sedang menonton video ini, yang sedang menyaksikan ibadah online gym pada saat ini, ritual dalam ibadah hanya merupakan simbol. Saya mau katakan ritual, liturgi, atau keberadaan kita di dalam gedung gereja merupakan simbol atau wujud dari hubungan kita dengan pribadi yang tidak kasat mata, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi keberadaan kita selama ini ketika kita hadir dalam ibadah di gereja, ketika kita melakukan ritual-ritual keagamaan itu adalah simbol dari hubungan kita. Tetapi tidak serta-merta mengartikan keseluruhannya merupakan ibadah. Karena sekali lagi kalau kita kembali ke ayat yang di atas, maka ibadah itu bicara sesuatu yang holistik. Sesuatu yang utuh dari dalam kehidupan kita. Bukan bicara soal jadwal pelayanan. Terlepas dari soal jadwal yang ada dalam gereja yang mengharuskan kita datang ke gereja. Karena saya Kristen maka saya harus datang ke gereja. Tapi ternyata ibadah kita tidak sesederhana demikian. Karena itu hanya sebatas simbol atau wujud dari hubungan kita.
Karena saya mau katakan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang ada di rumah, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus melampaui apa yang dapat kita lihat. Tuhan kita Yesus melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Tuhan kita Yesus melampaui apa yang dapat kita pahami secara komprehensif. Karena itu tradisi ritual kepercayaan tradisional seringkali mewujudkan Tuhan atau dewa dengan simbol-simbol seperti patung, seperti tugu atau bentuk-bentuk yang lainnya. Kalau kita bisa lihat di tempat lain ada naga, ya. Kemudian ada patung apalagi orang botak, perutnya gendut, ya, buncit, ya. Ada yang pakai kerudung, berdiri dengan manis, ya. Ada simbol-simbol. Dan itu tradisi dari ritual kepercayaan agama yang lain. Tetapi di dalam kekristenan sendiri, bahwa ibadah kita melampaui simbol-simbol yang ada. Ibadah kita melampaui jadwal-jadwal pelayanan yang ada dalam gereja. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 berkata, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, maka mintalah apa saja. Dan ayat yang ke-8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, teman-teman, bahwa inti dari ibadah kita sebenarnya adalah bicara soal hubungan. Bukan hanya bicara soal simbol. Saya tidak mau kemudian terjebak pada satu konsep ibadah yang simbolik, sementara saya tidak punya hubungan yang baik dengan apa yang saya sembah. Karena ada satu statement, ada satu pernyataan dari bapak-bapak gereja, dari orang-orang Kristen pada umumnya yang sudah sangat senior dibandingkan dengan kita, bahwa kita adalah mengenai apa yang kita sembah, atau kita merefleksikan siapa yang kita sembah. Apakah kita sedang merefleksikan Tuhan yang pemarah? Apakah kita sedang merefleksikan Tuhan yang penuh kasih? Itu tergantung dengan apa yang kita sembah. Karena apa? Sekali lagi firman Tuhan berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka akan ada keserupaan, akan ada perubahan bentuk spiritual di dalam kehidupan kita. Perubahan konsep, perubahan pembaharuan budi kita. Karena itu Roma 1 ayat 2 itu bicara soal keseluruhan dari dalam hidup kita sebagai ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Karena Tuhan mau ibadah kita dibangun di atas 3 dasar ini, yaitu di atas iman, di atas kasih, dan di atas pengharapan. Iman sebagai dasar dari keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan Ia bersama-sama dengan kita. Ada banyak ibadah yang tidak dijalankan atau tidak didasarkan di atas iman sehingga kita terjebak, ya. Kita terjebak kepada pengetahuan dan bukan kepada pengalaman. Nah, saya mau kasih tahu kepada teman-teman, dalam kitab Ibrani berkata bahwa kalau kita hanya percaya dan tahu bahwa Tuhan itu ada, setan pun percaya. Sorry kalau nggak salah dalam kitab Ibrani atau Yakobus, tapi yang pasti dalam firman Tuhan. Nah, setan pun percaya kalau Tuhan itu ada. Tapi apa bedanya dengan kita? Kita orang-orang pilihan Tuhan, kita anak-anak Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Kamu dan saya punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Iman yang menjadi dasar dari keyakinan kita. Kita yakin bahwa Tuhan itu ada dan kita punya hubungan bersama-sama dengan Tuhan. Kasih sebagai pengikat hati kita dengan hatinya Tuhan. Kita diciptakan dengan suatu sistem yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, yaitu keterikatan. Ya. Keterikatan hubungan yang bukan hanya bicara soal emosional, bukan hanya bicara soal keterikatan fisik, tetapi juga bicara soal keterikatan spiritual dengan Tuhan. Kalau engkau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kasih-Mu juga akan besar kepada Tuhan. Kasih-Mu juga akan besar kepada sesamamu. Ada banyak orang mengabaikan hal ini, karena apa? Ada orang kelihatan sangat rohani,
Tetapi di satu sisi dia tidak mampu mengasihi sesamanya. Bukan kini adalah suatu hal yang ironi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang sangat kontradiktif sama sekali. Karena apa? Karena bagaimana kita dapat mengasihi yang tidak kelihatan sementara yang kelihatan saja kita nggak bisa mengasihi mereka. Karena itu kasih dalam ibadah merupakan pengikat hati kita dengan hatinya Tuhan. Kita bisa tahu hatinya Tuhan bagi kita waktu kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan kasih tahu isi hatinya kepadamu saat ini sekalipun melalui ibadah online. Ketika hati kita terhubung dengan hatinya Tuhan. Dan pengharapan sebagai sauh atau jangkar yang membuat iman dan kasih kepada kita tidak hanyut di tengah-tengah tarikan arus dunia yang kuat pada saat ini. Pengharapan membuat kita senantiasa memandang bahwa hanya Yesuslah sumber pertolongan, bahwa hanya di dalam Yesuslah ada kekuatan, bahwa hanya di dalam Yesuslah ada jalan keluar yang tersedia bagi kita. Mungkin kau sudah beribadah tapi tidak menemukan jawaban. Hari ini mulai refokus ibadahmu kepada Tuhan. Apakah ibadah saya, kita koreksi, apakah ibadah saya hari ini sebatas simbolis atau simbolik dari ritual-ritual agamawi? Atau ibadah kita hari ini perlu diperbaiki hubungannya dengan Tuhan? 1 Timotius 3 ayat 16 berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, dari ayat ini kita dapat mempelajari bahwa kita harus menyadari ada 3 unsur mendasar yang penting dari ibadah kita, dari ibadah Kristen. Yang pertama bicara soal keagungan dan kemuliaan. Yang kedua berbicara mengenai penyataan diri Allah yang menjadi manusia. Dia hadir di tengah-tengah insan yang percaya seperti saat ini kita lakukan beribadah secara online. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Yang ketiga, unsur yang mendasar dari ibadah Kristen itu sendiri adalah respon yang benar dan baik akan kehadiran Allah. Ada banyak ibadah yang dikejar karena sifatnya entertain, ya, sifatnya menghibur. Menghibur apa? Menghibur telinga kita karena soundnya oke, nggak salah. Karena menghibur mata kita, entertain mata kita karena apa? Lightingnya oke, enak dilihat, ya, eye catching katanya ya. Kemudian rasanya kayak wah baru masuk di depan pintu itu atmosfer sorgawi itu luar biasa ya. Seringkali kita mengejar hal-hal ini ya. Mengejar sesuatu yang enak didengar, yang eye catching, dan kemudian yang menyentuh hati kita ya. Apakah salah? Enggak, tidak ada yang salah dari hal ini. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang mau hal yang baik. Semua orang mau sesuatu yang enak didengar, enak dilihat. Saya percaya saya enak dilihat oleh teman-teman ya di rumah ya. Ya semoga saya enak dilihat. Dan teman-teman gak bosan menonton ibadah gym. Karena saya selalu ada dalam ibadah online gym ya. Namun ibadah adalah bukan hanya tentang apa yang kita suka untuk kita dengar, atau apa yang kita suka untuk kita lihat, atau apa yang kita suka, yang kita rasakan dalam hati kita ketika kita melihat ibadah-ibadah online tersebut. Namun ibadah adalah tentang Allah yang datang dalam Shekinah atau kemuliaan. Dia datang dalam kemuliaan yang misterius. Allah datang sebagai pribadi yang maha tinggi. Karena itu kita harus menyadari bahwa kemuliaan, unsur keagungan dan kemuliaan itu harus tetap ada di dalam ibadah kita. Saudara rasakan atau tidak rasakan, tetapi Allah senantiasa datang dalam kemuliaannya. Allah tidak pernah datang tanpa kemuliaannya karena Allah adalah Allah. Nanti kita coba lihat yang lain dan kita akan coba kupas bagaimana Allah datang dalam kemuliaannya.
Tapi di dalam Alkitab ada sejarah yang mencatat, ya, bahkan dalam sejarah orang Israel ada satu istilah yang sangat terkenal yang disebut sebagai ikabod. Ya, ikabod adalah kemuliaan yang hilang, kejayaan yang hilang. Karena apa? Karena pada saat itu orang Israel melanggar ketetapan Allah, secara khusus anak dari seorang imam namanya Imam Eli, Hofni dan Pineas. Mereka melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka tinggal di rumah Tuhan, tapi mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Allah menarik kemuliaannya. Dan sekalipun orang beribadah dalam bait suci, dalam kemah suci, dan Tuhan tidak hadir di sana lagi, karena apa? Tidak ada orang yang menghormati kemuliaan Tuhan. Mungkin hal ini terdengar sepele. Kita ada di rumah dalam ibadah online kita, tetapi kita tidak dengan siap hati menerima kehadiran Tuhan. Akhirnya apa? God is God, you is you. Ya. Allah adalah Allah, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Dan ketika ia datang dalam kemuliaannya, dan firman Tuhan berkata, bahkan Musa pun tidak sanggup melihat wajah Allah. Karena apa? Setiap orang yang melihat kemuliaan Allah, mereka pasti akan mati. Jika demikian, apa yang harus saya lakukan? Jika kemudian apa yang harus saya perbuat supaya kemudian kemuliaan itu tidak hilang dari dalam ibadah-ibadah kita, dari dalam ibadah online yang selama ini kita lakukan? Jangan sampai ikabot terjadi dalam ibadah gym. Karena apa? Ada banyak anak-anak gym yang hari ini sepele dengan ibadah. Sehingga Tuhan gak mau kerja lagi di tengah-tengah kita. I told you guys, ya, Tuhan memberikan kita kesempatan supaya kemuliaannya dinyatakan dalam generasi ini. Dalam generasimu, dalam generasi sebelummu, dan dalam generasi sesudahmu. Kemuliaan, Shekinah itu tetap tinggal berdiam di dalam rumah Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah kita. Karena orang Israel melanggar ketetapan. Karena Fineas melanggar ketetapan Allah. Dia melakukan hal yang jahat di rumah Tuhan. Tidak menghormati kemuliaan Allah yang hari itu berdiam di kemah suci. Allah menyatakan dirinya bukan untuk iseng-isengan. Allah kita bukan tukang prank, ya. Sorry, saya mau katakan kepada teman-teman yang ada di rumah, Allah kita bukan tukang prank. Ya. Tukang prank itu apa? Tukang jahil. Suka ngusilin orang, tiba-tiba mau datang, bah ya. Saya datang nih, wah ayo lo belum siap, lo datang nih ya. Allah kita bukan tukang prank, bukan orang yang suka iseng-isengan, bukan pribadi yang suka iseng-isengan. Tapi pribadi yang konsisten melihat kita sebagai umatnya, yang sungguh-sungguh dan rindu. Maka firman Tuhan berkata, orang yang sungguh-sungguh dan rindu, Tuhan akan menegakkan kehidupannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Contohnya Daud. Daud orang yang biasa, lahir dari keluarga yang tidak terpandang. Lahir di kota kecil namanya Bethlehem. Ya, anak yang ditugaskan hanya untuk menjaga kambing domba di padang. Tapi Tuhan pilih untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menyatakan kehadirannya. Saudara-saudara kita sekalipun dalam bilangan yang kecil, sekalipun tidak seperti youth ministry yang lain, saya mau katakan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Siapapun engkau hari ini, engkau ngerasa saya gak punya kesempatan apa-apa, Tuhan mau katakan hari ini dengar ibadah ini sungguh-sungguh, hari ini lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh, dan engkau akan dibuat Tuhan berhasil naik dan bukan turun. Karena buah dari dosa atau ketidaktaatan itu adalah maut yang kekal. Namun Allah berinisiatif agar manusia tidak mati dalam kekekalan. Yaitu dengan ia mengosongkan dirinya, bahkan harus sampai mati di kayu salib. Atau istilah yang dipakai adalah kenosis. Ya. Dia mengosongkan dirinya supaya apa? Kita yang harusnya binasa digantikan dan memperoleh hidup yang kekal. Dia rela meninggalkan kemuliaan supaya olehnya bagi kita tersedia kemuliaan. Semua hal ini bergantung pada respon yang benar dari kita tentang panggilan Tuhan dan seruannya untuk datang mendekat.
Tuhan berkata, draw near to me, and I will draw near to you. Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepada engkau. Draw close to me, and I will draw close to you. Yesus sudah panggil kita, dan dia katakan, marilah hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mungkin banyak di antara youth hari ini sudah mulai bosan dengan ibadah-ibadah online. Saya mau kasih tahu, ibadah kita sangat mahal dan sangat agung, ya. Karena di dalam ibadah-ibadah kita ada kelepasan. Di dalam ibadah-ibadah kita tersedia kemenangan. Engkau mau menang, engkau mau berhasil, engkau mau beruntung. Hari ini beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya mau tutup dengan 3 poin yang akan menitik beratkan pada ibadah kita yang luar biasa. Ibadah kita akan menjadi lebih hidup ketika yang pertama, kita datang dengan sikap yang benar dan layak. Sikap yang benar dan layak akan membuat kita siap untuk menghadap hadirat Tuhan. Yang kedua, kita datang dengan hati yang rindu dan haus. Kita rindu, longing, thirsty kepada hadirat Tuhan, kepada jamahan dan kuasanya. Sekalipun ibadah online, Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Tuhan hadir untuk memulihkanmu. Yang ketiga, datanglah dengan pengharapan hari ini. Datanglah dengan pengharapan Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti berkati saya. Tuhan pasti ubahkan hidup saya. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kita supaya kita beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang tadi kita baca, Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Ibadah mengubah hidupmu. Ibadah mengubah hidup kita. Mengubah hidup yang tadinya tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin berkembang dan bertumbuh dalam pengenalan yang baik dan utuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa kembali di ibadah online gym di beberapa minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami telah mendengar kebenaran-Mu, menikmati pujian dan penyembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau omnipresent. Engkau hadir untuk memberkati kami. Engkau hadir untuk memulihkan kami, Tuhan. Engkau hadir bahkan menjadi sahabat kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kali ini kami telah mendengar kebenaran-Mu. Biarlah kami bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih kepada Tuhan. Sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah online gym pada saat ini. Berkenanlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkat yang telah Engkau sediakan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Mari ulurkan tanganmu. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai engkau, anak gym, youthers, siapapun yang menonton ibadah online gym pada saat ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. This is real love. This is real love. Sing